Kita baca dulu kitab Kejadian pasal ke-32. Kejadian 32. Kita baca dulu ayat ke-26 sampai 28. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang." Lalu kemudian bagian kedua kita akan baca dari Matius, Injil Matius pasal yang ketiga, Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Sebelumnya kita baca dulu ayat yang saudara baca dulu ayat yang ke-7 sama ayat yang ke-8 ya. Nanti saya akan baca ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api." Oke, mari kita masuk dalam doa ya. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kami sebagai anak-anak Tuhan, kami yang sudah menyaksikan diri kami ditarik ke dalam pertobatan yang sejati, diri kami boleh mengalami perubahan yang kami pelan-pelan boleh sadari seberapa jauh Tuhan sudah merubah kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau bukan hanya menarik kami keluar dari kegelapan, tapi Engkau memberi kepada kami makanan, yaitu cahaya. Engkau memberikan kepada kami makanan, yaitu perkataanmu sendiri. Engkau memberikan kepada kami cara-cara untuk kami ini boleh bertumbuh, tidak selalu menjadi bayi, tetapi kami boleh menjadi lebih dewasa di dalam Kristus. Kami bersyukur untuk cara-cara Tuhan, bukan hanya menarik kami keluar dari kegelapan ke dalam terang, tetapi memberikan pada kami pertumbuhan sehingga kami ini boleh berbuah pada saatnya, sehingga kami boleh mempermuliakan Tuhan dan menambah banyak terang, menambah banyak keadilan dan kebenaran dan kebaikan dan keindahan di dalam dunia ciptaan Tuhan ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pekerjaan-Mu yang menyelamatkan alam semesta, yang menyelamatkan ciptaan-Mu, dan Engkau sudah melibatkan kami sebagai umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Tolong kami untuk pada malam hari ini boleh mendengarkan suara-Mu sebagai domba-domba-Mu. Kami ini boleh mengikuti Engkau sebagai Tuhan kami, sebagai mempelai kami, sebagai sahabat kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita kan sering mendengar ya, slide yang pertama, boleh ditayangkan kalau sudah bisa. Kita ini kan sering mendengar bahwa di satu sisi, keselamatan itu Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma. Jadi kita mendengar konsep yang pertama itu adalah keselamatan itu diberikan oleh Tuhan tanpa syarat apa-apa. Nggak ada syarat buat keselamatan. Ya, kita ini diselamatkan kan sola fide hanya melalui iman, ya, dan sola gratia yaitu hanya oleh kemurahan Tuhan. Tuhan itu tidak hitung-hitungan sama kita, karena kalau Tuhan hitung-hitungan sama kita, ya kita tidak akan memenuhi syarat perhitungan itu. Kita tidak akan pernah diselamatkan kalau Tuhan hitung-hitungan sama kita. Tetapi kemudian kita juga melihat di sisi yang lain bahwa ada orang-orang tertentu, barangkali kita mengkhawatirkan itu juga adalah diri kita, yang sepertinya itu adalah orang yang tidak berubah sejak dulu lahir ya sampai menerima Kristus dan seterusnya. Kok sepertinya kita ini tidak ada pertumbuhan. Kalau kita mendengar ayat-ayat semacam yang barusan kita baca, kita jadinya khawatir karena kok sepertinya tidak ada buah-buah dari
pertobatan yang kita hasilkan. Kok sepertinya itu hidup kita begitu-begitu saja. Dan kita juga melihat bahwa secara akal sehat, masakah Tuhan itu menyelamatkan orang dari dosanya, tetapi kemudian itu menjadi satu alasan agar orang itu boleh berkanjang dalam dosa. Jadi boleh hidup sebebas-bebasnya di dalam dosa, dan kemudian dia menjadi orang yang lebih berani berdosa daripada orang yang belum diselamatkan. Kita juga rasanya kemudian secara instinktif itu melihat bahwa ini tidak mungkin, gitu ya. Jadi di satu sisi tidak mungkin keselamatan itu ada syaratnya. Kenapa? Sebab kita melihat di dalam Alkitab, kita ini diselamatkan hanya oleh kemurahan Tuhan dan hanya melalui iman saja dan sama sekali tidak melibatkan perbuatan baik. Tapi di sisi yang lain kita juga tidak bisa menerima bahwa yang namanya keselamatan itu tidak ada dampaknya. Ya, masa keselamatan nggak ada dampaknya? Kita juga nggak bisa menerima bahwa keselamatan itu kok justru menjadi satu alasan untuk orang lebih berani berdosa karena mentang-mentang dia itu sudah diterima oleh Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, dia sudah punya karcis masuk surga, sepertinya dia itu menjadi lebih berani berdosa karena toh Tuhan mengampuni. Ya, kita nggak bisa menerima dua-duanya. Jadi apa kita punya jalan ketiga? Nah, pertobatan itu sebetulnya kita letakkan di mana di dalam keselamatan kita. Nah, pada malam hari ini kita melihat satu potong cerita mengenai Yakub. Ya, ada cerita mengenai turning point dalam kehidupan Yakub. Kalau kita melihat, yaitu di dalam pergumulan dia bersama dengan malaikat Tuhan. Kita melihat ini adalah tempat yang lebih sama dengan tempat di mana Yakub itu 20 tahun sebelumnya berjumpa dengan Tuhan. Jadi kalau kita lihat narasi Yakub setelah dia membuat sesuatu yang dia sesali, yaitu dia itu menipu ayahnya, dia merampas hak kesulungan dari kakaknya, kemudian dia sepertinya kehilangan segala-galanya. Ya, dia kehilangan ibunya yang mengasihi dia kehilangan masa depan, karena masa depan dia yang dia inginkan adalah menjadi pewaris dari perjanjian, pewaris dari apa yang dimiliki ayahnya yang akan diwariskan pada Esau, kemudian dia ambil, tapi itu menjadi bukan milik dia lagi. Jadi dia kehilangan segala-galanya. Dia kehilangan ibu yang mengasihi dia, tetapi sepertinya tidak ada masa depan dari ibu itu, karena ibu itu, di Yakub itu setelah 20 tahun. Yaitu dia punya Tuhan yang sudi untuk bergumul dengan dia. Tuhan yang sudi untuk repot-repot menjumpai dia dari surga. Ya, itu yang dia punya, Diabok itu. Dan ini adalah modal dia untuk dia punya masa depan yang lain, ya, punya masa depan yang terbuka. Tuhan yang berjumpa dengan dia di Yabok itu adalah Tuhan yang mengingini sesuatu. Apa yang diingini Tuhan itu dari Yakub? Apa kira-kira yang diingini oleh orang yang bergumul itu dari Yakub? Kita bisa lihat itu dari, nanti kita lihat lebih teliti ya. Kita bisa lihat itu dari apa yang kemudian menjadi satu cara sehingga Yakub mendapatkan yang dia inginkan. Ya, jadi apa yang Tuhan itu inginkan dari Yakub itu kita dapat lihat dari apa yang kemudian semacam disyaratkan oleh Tuhan itu, yang setelah Yakub memberikan itu, kemudian Tuhan juga memberikan kepada Yakub apa yang dia selalu inginkan dan yang memang dia butuhkan. Ya, tapi nanti kita akan lihat ini belakangan. Cuman yang pertama, saya ingin saudara melihat garis besarnya dulu. Pembahasan kita ini nanti akan ada 3 poin, yaitu pertama, Yakub di situ, di sungai Yabok itu, diajak oleh Tuhan, diberikan modal oleh Tuhan untuk boleh berjumpa pertama-tama dengan Esau, kedua dengan Tuhan sendiri, dan ketiga dengan dirinya sendiri. Jadi di tepi sungai Yabok itu, saat Yakub sendirian, dia berjumpa atau dia dipaksa untuk berjumpa dengan 3 hal ini. Pertama, dengan mimpi buruknya Esau yang paling dia takuti. Kedua, dengan yang dia tidak pernah undang, yang dia juga sepertinya itu tidak terlalu berkomitmen dengannya. Karena kita mengetahui bahwa Tuhan
ketika memberikan janji kepada Yakub, janji yang sama seperti yang diberikan kepada kakeknya, yaitu Abraham. Yakub itu tidak berterima kasih, Yakub itu tidak kemudian mengatakan aku ini sungguh beruntung, ya, tidak. Tapi Yakub itu malah memberikan syarat kepada Tuhan. Lu mau jadi Tuhan gue punya syarat buat lu. Ya, coba gue lihat lu lolos nggak syarat ini. Kalau syarat ini lu lolos, bolehlah lu jadi Tuhan gue akan mempertimbangkan lu jadi karyawan gue, yaitu menjadi Tuhan gue gitu. Ya, Yakub tidak begitu antusias dengan itu, tapi itu menjumpai dia di sana. Ya, Tuhan memaksa agar dia itu boleh face to face dengan Yakub. Dan yang ketiga, Yakub juga dipaksa untuk berjumpa face to face dengan dirinya sendiri. Ya, ini 3 bagian besar. Kita mulai saja dengan bagian yang pertama. Yang pertama, kita melihat bahwa di sana di tepi sungai Yabok itu, Yakub itu diajak untuk dengan terus terang, dengan belak-belakan, dengan tidak lagi bersembunyi di belakang semak-semak seperti nenek moyangnya, untuk berjumpa dengan saudaranya, untuk berjumpa dengan mimpi buruknya saudara Kain dan Habel, Ismail dan Ishak. Kalau kita bandingkan, yang satu saling membunuh, tewas salah satu, yang lain bagaimana? Ada potensi mau berperang, ada indikasi bahwa Ismail membuli Ishak yang kecil, ada indikasi bahwa memang penyebabnya cukup kuat, yakni ibu-ibu mereka itu saling berselisih, ya, antara Hagar sama Sarah, ya kan, berselisih. Jadi pantaslah anaknya kemudian juga berselisih, ya. Kalau mama-mama berantem, anak-anaknya kadang-kadang berantem juga, kan? Ya, apalagi ini anak tiri, kan, saudara tiri, pasti ada motif saling berantem. Tapi yang perlu kita perhatikan, apa yang terjadi setelahnya? Ya, apa yang terjadi setelahnya? Apa yang menjadi resolusi daripada perselisihan Ismail dengan Ishak kalau dibandingkan dengan perselisihan Kain dengan Habel? Apa? Ada kemajuan nggak? Kita bisa tanya itu. Ada kemajuan? Ada kemajuan? Ada dong. Kemajuannya di mana? Ismail tidak mati, ya kan? Dia juga menjadi bangsa yang diberkati Tuhan loh. Dia menjadi bangsa yang besar juga loh. Tetapi permusuhannya masih ada. Gitu ya. Dia menjadi bangsa yang diberkati Tuhan juga, besar juga, tapi tetap bermusuhan. Ya, antara keturunan Ismail dan keturunan Ishak masih bermusuhan. Tapi bagaimana dengan Esau dan Yakub? Bagaimana dengan Esau dan Yakub? Kita melihat dalam sepotong kisah ini, ya, kita tidak melihat dalam bagian-bagian buku berikutnya di mana memang keturunan Edom, ya, keturunan Israel itu ada perselisihan memang. Tapi kita melihat dalam cerita ini dulu, dalam kitab Kejadian ini, antara Esau dengan Yakub ada perdamaian. Benar nggak? Esau itu mengampuni kesalahan Yakub. Dan ketika ayahnya meninggal, mereka menguburkan ayahnya bersama-sama. Jadi Yakub itu di tepi sungai Yabok dipaksa untuk berjumpa face to face dengan hantu yang menghantui seluruh hidupnya, yang memaksa dia terpisah dari ibu yang mengasihi dia, yang memaksa dia untuk kemudian berjumpa dengan Laban, di mana Laban itu 10 kali lebih licik daripada Yakub. Tapi di sini dia dipaksa berjumpa dengan hantu yang dia lari daripada itu. Dia dipaksa berjumpa dengan Esau. Ya, sebelum dia betul-betul berjumpa dengan Esau, dia dipaksa dulu untuk dia itu boleh menghadapi Esau dengan berani. Dan itu membuat kita bertanya, dalam dunia ini siapa hantumu? Dalam dunia ini siapa yang engkau sangat sulit untuk berdamai dengan dia? Kita seringkali menolak untuk memikirkan hal-hal yang kita tidak nyaman memikirkan, ya. Kita menolak untuk memikirkan misalnya mengenai kematian. Kita menolak memikirkan mengenai penyakit, penderitaan. Dan mengenai relasi sosial. Kita menolak untuk memikirkan mengenai musuh kita. Betul ya? Kita jarang-jarang memikirkan mengenai musuh kita. Atau sebaliknya, kita terlalu sering memikirkan mengenai musuh kita. Nah, ini dua hal yang sebenarnya sama. Loh, kok bisa sama sih, Pak? Jarang sama sering itu mana bisa sama? Itu kan antitesis. Saya akan bilang, ini mirip. Kenapa? Karena orang yang jarang memikirkan musuhnya, itu jarang memikirkan musuhnya dengan satu cara, dan orang yang sering memikirkan musuhnya, memikirkan dengan cara lain. Apa bedanya?
orang yang sering memikirkan musuhnya, memikirkan mengenai betapa benar diriku, betapa bermoral diriku, betapa aku baik dan penuh kasih dan sudah berkorban, tetapi dunia tidak adil. Sehingga musuhku itu beria-ria, badannya gemuk dan sehat, dan semua orang memuji-muji, dan bahagia selamanya. Mazmur 73. Mazmur 73, saudara tahu ya? Asaf bergumul dengan itu. Kita sering memikirkan musuh kita, tapi kita memikirkan dengan satu cara. Dengan cara yang lain, kita jarang memikirkan musuh kita. Dengan cara apa kita jarang memikirkan musuh kita? Kalau saudara jarang memikirkan musuhmu, kira-kira dengan cara apa saudara jarang memikirkan musuhmu? Saya kira dengan cara ini bukan. Kita jarang memikirkan kita berdamai sama dia. Khususnya kita jarang memikirkan ini. Kita berdamai sama dia karena kita ini lebih ngerti dia sekarang. Dan karena kita ngerti dia, kita jadi ngerti bahwa dia itu nggak seburuk itu. Karena kita lebih ngerti dia, kita juga jadi ngerti diri kita juga nggak sebaik itu. Setelah lebih ngerti dia itu, lihat mukanya face to face dengan lebih jelas, kita jadi lebih ngerti. Permusuhan kita juga sebenarnya tidak seberalasan itu, sebenarnya konyol, bodoh malah. Kok goblok banget gitu aja musuhan. Oh, masalahnya cere kayak begitu ya, masalahnya sepele kayak gitu kok musuhan. Ternyata nggak semulia itu pertikaian kita. Jadi 3 hal. Pertama, musuh kita itu nggak seburuk itu. Kedua, diri kita nggak sebagus itu. Ketiga, musuh-musuhan kita juga nggak semendesak, nggak sepenting itu. Coba kita pikir 3 hal ini. Waktu kita bermusuhan dan sulit untuk berdamai dengan musuh kita, seringkali ya urusannya 3 itu kan. 3 itu yang menyebabkan kita sering mikirin musuh kita. 3 hal itu yang membuat kita jarang mikirin musuh kita. Jadi kalau saudara bilang, gue nggak pernah mikirin musuh, gue nggak punya musuh deh perasaan. Tunggu dulu. Atau, oh gue bukan jarang memikirkan, gue tidak menolak memikirkan, gue ini orangnya pemberani. Jadi gue ngaku apa adanya, memang gue musuhin, tiap hari gue pengen bunuh dia memang gitu ya. Tunggu dulu juga, saudara tidak tentu jujur juga. Ya, jadi 2 hal ini. Coba tinjau 3 hal ini. Ya, dalam 2 kasus itu. Baik saudara sering ataupun jarang memikirkan musuhmu. Tinjau 3 hal itu. Pertama, baik saudara sering atau jarang memikirkan musuhmu. Saudara memikirkan mengenai diri sendiri relatif terhadap musuh itu. Saudara memikirkan diri sendiri sudah realistis apa enggak? Kuncinya ini. Saudara coba pikir, emangnya lu sebaik itu ya? Memangnya kamu sebenar itu ya? Memangnya kamu seberkorban itu ya? Kemungkinan tidak tuh. Kedua, kamu kenal musuhmu enggak sih? Kira-kira menurutmu kenapa dia begitu ya? Nah ini coba kita apply yang rada tipikal dengan PA kita. Grup cebong terhadap kampret, kampret terhadap cebong gitu ya. Dan yang lain-lain dah. Ya, karena pasti realitas dunia ini nggak cuma kampret dan cebong, bukan? Coba yang lain-lain. Waktu kamu punya musuh, ya, kamu punya rival mungkin, kamu punya kompetitor mungkin, kamu punya mungkin duri dalam daging seperti apa ya? Seringkali itu saudara kandung, saudara tiri, mungkin ipar, mungkin itu mertua, mungkin itu menantu, mungkin itu anak sendiri, mungkin itu orang tua sendiri, kakak kandung mungkin, whatever. Duri dalam dagingmu, coba pikir. Ya, pertama, kamu itu sebaik itu enggak? Kedua, kamu sungguh-sungguh kenal dia enggak? Seringkali kita itu bikin karikatur, ya, lalu kita tidak melihat, tetapi kita itu sebetulnya hanya merangkai cerita sehingga kebencian kita masuk akal. Sehingga kita itu garuk-garuk koreng itu tindakan yang tidak bodoh. Ya. Kenapa masuk akal? Karena dia memang sejahat itu. Lalu kita karang tuh sebuah cerita di mana dia itu jadi villain, ya, jadi penjahatnya gitu. Dan penjahat ya harus jahat lah ya. Sehingga kita karang cerita yang kemudian kita percaya sendiri. Karena kalau kita nggak percaya sama cerita kita itu, ternyata dia nggak sejahat itu, kita yang jadi bodoh, kita yang jadi konyol, gitu ya. Nah ini 2 hal. Jadi kamu udah kenal dia sebagaimana adanya nggak? Karena seringkali ya, orang itu melakukan hal yang sekeji itu, yang sekonyol itu, atau sebodoh itu,
seringkali memang sebetulnya kenapa kita nggak bisa mengerti dia sejahat itu, karena dia memang tidak sejahat itu. Ya, jadi kita aja yang punya versi, dalam versi kita itu, supaya kita terlihat baik, dia harus terlihat sejahat itu. Padahal mungkin dia tidak sejahat itu loh. Jadi, kita kan seringkali bilang, gua nggak bisa ngerti kenapa ada orang bisa sejahat itu gitu ya. Nah itu mungkin karena versi cerita kita loh. Yang ketiga, jangan-jangan sebetulnya permusuhan kita itu nggak penting-penting banget. Ya, nggak penting-penting banget. Tapi kita juga seringkali nggak rela. Kenapa? Karena kalau kita sudah invest waktu 10 tahun, 20 tahun musuhan sama seseorang, kita nggak rela kalau kemudian final analisisnya adalah sebenarnya masalahnya itu sepele atau masalahnya itu sebenarnya nggak perlu diributkan. Oh, kita nggak kambuan banget tuh menerima diagnosis itu. Kenapa? Karena berarti kan saya bodoh gitu. Berarti kan saya orangnya petty apa sih? Hal-hal kecil dibesar-besarkan gitu ya. Kita nggak rela jadi orang seperti itu. Maka, oke, dalam setiap pertikaian, baik Anda sering memikirkan musuh Anda atau jarang memikirkan musuh Anda, coba pikir dari 3 lokus itu ya. Dan kita juga bisa melangkah dari sini untuk memikirkan poin yang berikutnya, yaitu kamu punya teman nggak sebetulnya? Kamu punya teman sejati. Pada pertemuan yang sebelumnya saya ada menyinggung mengenai studi yang dilakukan orang di Harvard ya, 80 tahun yang lalu, dan pada kesimpulan studi itu adalah mereka coba membariskan faktor-faktor apa yang paling penting bisa menebak apakah seseorang itu menjadi orang yang sehat dan bahagia pada usia 80 gitu ya. Jadi faktor apa yang paling penting gitu. Mereka studi berbagai faktor gitu. Apakah itu tingkat penghasilan, apakah itu misalnya kadar kolesterol, apakah itu masalah Anda makan apa, apakah itu masalah Anda olahraga secara rutin apa tidak, tidurnya itu berapa jam, Anda itu misalnya rasnya apa, IQ-nya berapa, Anda itu pekerjaannya apa, misalnya gitu ya, dan seterusnya. Banyak faktor dianalisa. Lalu ternyata beberapa faktor itu stand out, ya, bikin menjadi satu prediktor, apakah seseorang itu bahagia apa tidak di usia 80 gitu, ya, sehat secara jasmani dan rohani. Dan faktor yang stand out itu ternyata ya, memang ada sih faktor yang kita bisa tebak. Misalnya apa? Kalau orang itu rajin olahraga, usia 80 itu dia lebih bahagia lah. Karena kalau nggak olahraga ya, kebanyakan mungkin 80 sudah banyak di rumah sakit ya, satu tahun di rumah sakit 40 hari gitu ya, kan nggak bahagia kan. Oke lah. Tapi itu tidak sekuat faktor yang ini loh. Ada faktor yang lebih kuat daripada olahraga. Saudara tahu apa? Lebih kuat daripada kadar kolesterol dalam darah. Menebak saudara itu pada usia 80 itu bahagia apa enggak. Faktornya ini. Kamu punya temen enggak? Punya temen enggak loh? Temen yang kamu bisa percaya. Simpel aja. Temen yang kamu bisa percaya. Nah temen ini nggak harus itu apa ya? Maksudnya kayak pasanganmu. Kalau kamu single, ada juga orang yang nggak menikah kan? Itu siapa saja. Jadi teman, benar-benar teman, ya, nggak harus jenis kelamin berbeda, nggak harus sama, tapi teman. Temanmu itu bisa pasanganmu, bisa temanmu, bisa saudaramu, tapi itu teman gitu. Orang yang kamu bisa percaya, kamu bisa yakin dia itu tidak akan mengkhianati kamu. Jadi kamu bisa cerita diri kamu apa aja sama dia. Punya nggak? Kalau kamu nggak punya, maka chances are kamu usia 80 itu nggak bahagia. Sakit-sakitan lah, ada gangguan jiwa lah, apalah segala macam. Ya, jadi teman itu penting. Ini menjadi satu pertanyaan kita. Kenapa penting? Kenapa penting ya? Kenapa punya seseorang untuk kita itu terbuka, percaya, kita itu bisa berbagi hati? Kenapa itu penting? Kita simpen ini dulu. Kita masuk ke dalam poin ketiga. Yakub itu punya hantu, namanya Esau. Kalau teman, saya kira dia nggak punya ya. Teman yang benar-benar teman, paling banter mama dia. Tapi mama dia waktu dia pulang udah mati. Dan apakah mama dia betul-betul mengasihi dia? Kita juga nggak tahu ya. Apakah dia mengasihi mama dia juga kita kurang ngerti juga. Cuman yang pasti, Yakub itu pada akhirnya punya orang
yang dia memberikan hampir seluruh hasil yang terbaik dari masa mudanya itu menghasilkan, yaitu dia punya hewan yang begitu banyak. 550 hewan, masih belum terhitung itu ada budak-budak. Dia persembahkan kepada orang ini. Dan coba tebak orang itu siapa? Orang itu adalah Esau. Ya, jadi saya kira ending daripada cerita Yakub dan Esau adalah cerita mengenai seseorang yang awalnya ingin mencuri sesuatu dari orang yang dia musuhi, berubah menjadi dia itu rela mempersembahkan yang terbaik yang dia punya, yaitu 550 ekor hewan yang dia hasilkan dari seluruh masa muda dia. Yakub udah gak bisa muda lagi loh. Kalau dia muda lagi mungkin dia tidak sehoki itu juga. Untuk dia bisa punya 550 hewan ini. Saudara pernah melihat dalam 2 minggu yang lalu waktu saya bawakan, bagaimana dia mendapatkan 550 hewan ini kan? Saudara tahu gimana caranya? Dia bikin kesepakatan sama paman dia yang culas. Dan kesepakatan itu unlikely banget dia dapat gitu. Yaitu apa? Dia bilang kepada pamannya, coba paman ambil dulu hewan yang berbintik-bintik dan bercoreng-coreng. Simpen dulu, simpen. Lalu kasih saya menggembalakan hewan yang bulunya itu satu warna. Jadi kalau kambing hitam, kalau domba itu putih. Nah, menurut pengalaman, jadi dalam 14 tahun, Yakub menggembalakan kambing domba dari Laban, yang coreng-coreng sama belang-belang itu minoritas banget. Sedikit. Itu seperti itu dicatat dalam Alkitab. Nah, kalau dalam 20 tahun itu sedikit, kira-kira 20 tahun berikutnya itu sedikit apa banyak? Sedikit kan? Jadi Yakub itu kalau mengandalkan pengalaman, dia tidak akan mendapatkan 550 hewan ini. Dia hanya akan dapat sedikit aja. Tapi dia jalani itu. Dan Tuhan kasih dia berkat sehingga bukan sedikit yang dia yang dia dapat, tapi mayoritas. Sehingga anak-anak Laban sampai mengatakan begini, Yakub itu merampok hasil atau mengakali hewan-hewan milik daripada ayah kita. Ya, merampas apa yang menjadi milik kita sebetulnya. Tapi itu tentu perkataan yang tidak benar. Ya. Kenapa? Karena dari kesepakatan semula, Yakub mendapatkan mayoritas daripada kambing dan domba yang terbaik itu, bukan karena dia melanggar kontrak, tapi justru lewat dia mengikuti kontrak yang secara pengalaman ini nggak mungkin dia dapat banyak. Tapi justru Tuhan kasih dia. Nah, poin saya adalah ini. Yakub tidak bisa muda lagi. Kedua, kalaupun Yakub muda lagi, dia nggak bisa berharap dia hokinya sebesar masa lalu gitu ya. Orang itu seringkali kalau hoki, beruntung gitu ya. Itu juga nggak sering-sering, ya kan? Kita menyaksikan beberapa orang itu waktu masih muda bisa bekerja dan menghasilkan banyak. Lalu kemudian dia sempat bangkrut. Kalau dia sudah bangkrut, kemudian ya ada orang bisa jaya lagi gitu. Tapi banyak orang tidak bisa. Ya, sudah lewat masanya. Mungkin sudah juga nggak terlalu semangat, mungkin sudah apati, nggak tahu lah. Ya, tapi namanya beruntung itu ya biasanya memang nggak sering-sering, makanya namanya beruntung. Kalau sering-sering itu namanya peristiwa yang murah gitu ya. Keberuntungan itu nggak sering-sering. Sama, Yakub juga begitu. Tapi ini semua dia kasih kepada kakaknya loh. Jadi saudara bayangkan ini seperti kamu jarang-jarang bisa bekerja dan sukses, ini bekerja dan sukses, semua yang kamu peroleh ketika kamu sukses, kamu kasih kepada kakak kamu. Bukan kakak, sorry. Kamu kasih kepada musuh kamu. Musuh. Ya, musuh yang kamu itu lari daripada dia. Lalu kemudian Yakub menghadapi Esau. Ya, dia bukan lari dari Esau, dia tidak bersembunyi lagi di belakang. Dia tidak lagi lari dari Esau, tapi dia menghadapi Esau. Ya, dia menjumpai Esau. Lalu kita melihat resolusinya adalah Esau mengampuni Yakub. Oke, next slide berikutnya. Ya, ini agak sedikit tumpang tindih, nggak apa-apa ya. Yakub juga diminta atau dipaksa oleh Tuhan untuk berdamai dengan Tuhan sendiri. Ya. Di Yabok itu, Tuhan berjumpa dengan malaikat Tuhan.
Dan yang terjadi antara Yakub dengan Tuhan adalah dia bergulat. Saudara tahu apa bedanya bergulat dengan anggar ya? Anggar itu apa sih? Orang main anggar, musuh sama musuh itu nggak pernah ketemu. Yang lebih parah dari anggar, panahan gitu ya, lebih jauh lagi. Yang lebih parah dari itu apa? Orang main perang pakai komputer gitu ya. Kayak seperti yang sekarang terjadi antara negara-negara maju lah gitu ya. Semua pakai komputer aja gitu. Rudalnya dikendalikan jarak jauh gitu ya. Fly by wire, perangnya pakai drone dan segala macam. Mungkin yang mati juga nanti robot-robot semua ya. Nggak tahu lah. Kalau itu udah nggak ada poinnya perangnya. Oke, intinya Yakub itu tidak berjumpa dengan Tuhan di mana dia itu berantem sama Tuhan jarak jauh. Enggak. Dia berantem dengan cara yang sangat intim. Bergulat. Tuhan itu menyediakan diri dalam rupa daging yang bisa disentuh di sana. Yakub definitely bisa bergulat dengan sosok malaikat Tuhan itu. Ya, jadi bukan kayak roh aja penampakan, ya, tapi itu sesuatu yang bisa disentuh. Dan ini menjadi satu cerminan daripada tradisi yang terjadi berikutnya, bahwa Tuhannya orang Yahudi memungkinkan nabi-nabinya dan umatnya untuk berelasi dengan dia secara dekat, apa adanya, termasuk melawan dia. Jadi kita seringkali berpikir bahwa menjadi anak Tuhan yang paling bagus itu adalah seperti menjadi punya ciri ini, docile, ya, docile. Yaitu tidak membantah. Kita itu menyimpan ketidaksetujuan kita dalam hati. Tapi yang dijumpai Yakub di Sungai Yabok yang kemudian merubah dia, itu bukan pengalaman seperti itu. Dia perjumpaan di tepi Sungai Yabok itu bukan perjumpaan seperti seorang abdi dalam berjumpa dengan sultan di kerajaan di Jawa, di mana bahasanya saja tidak memungkinkan untuk berbantah. Tidak. Yang terjadi di tepi Sungai Yabok itu adalah dua pihak yang punya tujuan yang berseberangan. Tuhan punya tujuan ini, Yakub punya tujuan itu, yang tidak sama. Jadi mereka ingin saling mengalahkan. Itu terjadi di tepi Sungai Yabok, ya. Dan ini artinya apa? Ini artinya di dalam pertobatan, dalam kita mengikut Tuhan, kita jangan bayangkan bahwa itu adalah sesuatu proses yang terjadi secara mulus. Itu adalah satu proses yang terjadi tanpa perbantahan, tanpa perdebatan. Tapi kita boleh mengharapkan itu adalah proses yang terjadi secara otentik. Dan secara otentik, Tuhan itu bisa memberikan kesempatan untuk itu, yaitu ketika dia merendahkan dirinya. Di tepi Sungai Yabok itu Tuhan menahan kekuatannya. Kenapa? Karena kalau Tuhan tidak menahan kekuatannya, saudara bisa bayangkan kalau Yakub bergulat sama Tuhan, di mana Tuhan tidak menahan kekuatannya, apa yang terjadi dengan Yakub? Ya, dia lumat menjadi debu ya. Lumat menjadi debu. Tetapi Tuhan menahan kekuatannya sehingga Yakub bisa kurang ajar, so to say, sama Tuhan. Yakub bisa berbantah sama Tuhan. Yakub itu bisa menjadi dirinya sendiri dengan kata lain. Dan di sini kita perlu untuk membedakan antara ungkapan Thy will be done, jadilah Tuhan kehendakmu. Sementara waktu kita menyerah, apa yang terjadi? Orang itu kalau menyerah dan mengatakan terserah lu deh, gitu ya, mengatakan orang suka bilang apa? Suka-suka lu lah gitu ya. Udahlah, gue nggak mau berdebat lagi sama lu. Apa yang terjadi? Apa bedanya? Oke, kita lihat dulu apa samanya. Apa samanya? Kalau si pihak A sama pihak B ada beda kepentingan. Lalu pada satu titik pihak B mengatakan terserah lu aja A. Lalu pihak A ini kira-kira kehendaknya terjadi nggak? Terjadi kan? Oke, sekarang skenario kedua, pihak A dan pihak B. Si pihak B mengatakan, aku berserah. Jadilah A kehendakmu. Apa yang terjadi kemudian? Kehendak siapa yang terjadi? Kehendak A juga kan? Sama ya? Ditinjau dari apa yang terjadi kemudian sama. Tapi betul-betul sama nggak dua skenario itu? Tidak sama. Apa yang tidak sama?
Pada skenario yang pertama yang terjadi adalah pihak B menjadi apatis. Dalam skenario kedua, pihak B menjadi percaya. Saudara bisa bayangkan skenario macam apa terjadi pada pihak A, skenario macam apa terjadi pada pihak B. Pada skenario 1 dan skenario 2. Pada skenario 1, di mana pihak B bilang, terserah lu dah, udah suka-suka lu aja lah sekarang. Sakarepmu mas. Itu adalah pihak A itu begitu bawel, begitu insisten, begitu keras kepala, atau begitu berkuasa, sehingga pihak B itu memutuskan berhenti untuk hidup, berhenti untuk punya keinginan. Dia itu menurut seperti bangkai. Dan Tuhan tidak mau kita menurut seperti bangkai. Saudara tahu kenapa? Karena Tuhan membangkitkan kita dari keadaan sebagai bangkai. Efesus pasal yang kedua. Kita dahulu mati dalam dosa kita. Tuhan menghidupkan kita. Loh kok Tuhan terus mau kita menurut seperti bangkai? Ini aneh banget. Tuhan tidak mau kita menurut seperti bangkai. Tuhan mau kita menurut seperti anak. Tuhan juga tidak mau kita menurut sebagai budak. Tuhan mau kita mencari kehendaknya dan menjalankan kehendaknya sebagai sahabat. Jadi Tuhan tidak mau kita itu akhirnya mengatakan sakarepmu mas, sakarepmu Tuhan. Tapi Tuhan mau kita mengatakan aku sekarang mengerti kenapa. Aku setuju kepadamu bahwa kehendakku itu tidak sebegitu penting, tidak sebegitu mulia, tidak begitu benar. Dan aku sekarang ingin melakukan kehendakmu. Dan disitulah inti daripada pergumulan Kristiani. Dalam pertobatan dan juga di dalam pertumbuhan kita. Ketika kita mengatakan bergumul dengan Tuhan itu sekedar antara kita sok kuat dengan kita akhirnya menyerah kalah. Saya kira ini pergumulan yang tidak alkitabiah. Pergumulan yang lebih menggambarkan pergumulan Yakub di sini setidaknya ya adalah pergumulan dari Yakub itu memang sok kuat, tapi bukan menjadi menyerah kalah, melainkan dia menyadari kesalahannya. Dia menyadari kesia-siaan jalannya yang awal. Dan dia menyadari benarnya dan mulianya apa yang Tuhan inginkan. Dan dia melakukan itu. Ini adalah apa yang kita baca di dalam narasi yang lebih besarnya, yaitu yang dilakukan oleh Abraham sehubungan dengan Tuhan, apa yang dilakukan dengan Musa sehubungan dengan Tuhan, dan apa yang dilakukan oleh Yesus sehubungan dengan Tuhan. Abraham sehubungan dengan rencana Tuhan memusnahkan seluruh penduduk kota Sodom, ya, kita melihat apa yang Abraham lakukan. Jadi sikap Abraham adalah dia mengutarakan ketidaksetujuannya kepada Tuhan. Dan dia bergumul sama Tuhan. Ya, itu juga adalah sikap daripada Musa. Sewaktu Tuhan ingin memusnahkan umat Israel dan membangkitkan dari keturunan Musa, umat perjanjian yang baru. Apa yang Musa katakan? Jangan, gitu kan? Musa itu mengutarakan ketidaksetujuannya sama Tuhan. Apa yang dilakukan Yesus di Taman Getsemani? Yesus itu kan dari kecil, dari bayi sudah dipenuhi Roh Kudus. Yesus itu kan gak berdosa. Kok bisa-bisanya dia itu gak sepakat sama Tuhan? Dia bilang apa? Dia bilang, jangan kehendakku yang jadi tapi kehendakmu. Loh, kok bisa kehendak dia? Dia berkehendak apa lagi? Coba, saya kira dalam line inilah umat Tuhan yang sejati itu bergumul dengan Tuhan. Karena Tuhan mau kita menjadi diri sendiri, karena Tuhan mau untuk kita bergumul dengan Dia sebagai diri kita sendiri. Lalu kemudian ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita mengakui bahwa jalan Tuhan itu lebih benar, lebih mulia, lebih adil, kita juga mengakuinya bukan dengan satu sikap apati, tapi kita mengakuinya dengan satu sikap percaya. Ya, jadi apa dengan membaca Alkitab, dengan mengikuti PA, dengan kita ngerti teologi, ya, dengan menyelidiki kitab suci yang kita percaya sebagai firman Tuhan. Ya, kitab suci yang memberi kesaksian tentang Yesus
Jadi kita nggak bicara lagi mengenai teosentris, bukan kristosentris gitu ya. Ini teosentris sekaligus kristosentris, sekaligus percaya mengenai infalibilitas daripada Alkitab. Membuat kita itu memperoleh hidup kekal apa tidak? Bukankah ini sesuatu yang kita perdebatkan sebagai orang Injili seringkali ya? Yang membuat kita itu bangga terhadap identitas kita sebagai orang-orang Injili yang menjaga pintu gerbang ortodoksi, benteng ortodoksi. Bahwa kita itu percaya kitab suci, kita percaya kitab suci itu bersaksi mengenai Yesus. Ya, bahwa kitab suci itu dapat memberikan kepada kita sesuatu agar kita boleh memiliki hidup yang kekal, yang membedakan kita dari orang-orang liberal itu, para jahanam gitu ya. Kita bangga sekali akan hal itu. Pertanyaannya, percaya akan hal itu menyelamatkan kita enggak? Percaya teologi yang benar menyelamatkan kita enggak? Menyelamatkan kita? Percaya pada sesuatu yang benar menyelamatkan kita? Tidak. Karena menyelamatkan kita itu Tuhan. Ya, yang menyelamatkan kita itu Tuhan. Dan Yesus sendiri mengatakan kepada orang-orang yang munafik di sini ya. Dia mengatakan, kamu menyelidiki kitab suci. Kamu menyangka bahwa oleh menyelidiki kitab suci, kamu mempunyai hidup yang kekal. Dan memang benar kata Yesus, kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Tapi masalahnya di sini, kamu tidak mau datang kepadaku. Kamu tidak mau datang kepadaku. Saya bukan mau mengecilkan teologi, saya sendiri itu belajar teologi bertahun-tahun, dan saya sendiri mengajar teologi. Jadi kalau saya mengecilkan teologi, saya sedang menganggap kosong profesi saya sendiri ya, jadi pasti saya nggak melakukan itu. Tetapi saya mau bilang bahwa teologi itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu Theos, Tuhan sendiri. Dan kita perlu memperhatikan secara bagaimana Tuhan menyelamatkan. Dengan cara apa Tuhan menyelamatkan kita. Ya, yang Yakub bergumul dengan orang itu, yang setelah Yakub kemudian berikan kepada orang itu, kemudian Yakub mendapatkan yang dia butuhkan. Yakub mendapatkan yang dia sangat inginkan. Dan yang dia sangat inginkan itu menjerumuskan dia dalam berbagai-bagai kesusahan. Terpisah dari ibunya, diperbudak oleh Laban, ya. Kemudian punya rumah tangga yang berantakan karena Lea dan Rahel itu terus berantem, ya. Dan punya anak-anak yang berantem gara-gara mereka punya banyak ibu gitu ya. Nah, ini semua gara-gara Yakub menginginkan hal itu. Dan saudara, hal itu apa? Hal itu dia tidak pernah dapatkan sampai pada malam itu di Yabok. Di tempat pengosongan itu. Di tempat dia dapat dikatakan gak punya apa-apa lagi. Di situ dia punya segalanya. Dia punya yang dia inginkan sekali seumur hidup dia. Nah, tapi sebelumnya, apa yang diinginkan orang itu? Apa yang disyaratkan dalam tanda kutip oleh orang itu? Apa? Apa yang disyaratkan oleh malaikat Tuhan? Lalu sesudah Yakub melakukan hal itu, malaikat Tuhan itu memberikan kepada Yakub apa yang dia mau. Apa yang disyaratkan? Sebutkan namamu. Siapa namamu? Nama, kita perlu pikirkan dulu ini. Nama itu kalau buat kita apa? Kalau buat kita cuma label, ya. Shakespeare mengatakan apalah arti sebuah nama? Ya cuma nama doang kok, label. Alat marketing. Marilah kita mencari nama bagi kita. Ya, nama itu buat orang modern juga nggak cuma label sebetulnya, tapi juga identitas. Ya, nama itu menyatukan. Di bawah satu nama itu kita kemudian bisa bekerja. Di bawah satu nama itu kita bisa bersatu, betul ya? Kalau Singapura mungkin punya Lee Kuan Yew gitu ya, ada brandnya itu. Kalau Indonesia mungkin punya nama Pancasila gitu ya. Kalau gereja kita punya nama Pak Tong gitu ya. Ada nama. Nama itu penting, bukan cuma label, nama. Dan nama itu mewakili yang punya nama. Nah sekarang, siapa namanya Yakub? Siapa si Yakub itu? Siapa? Saudara perlu meninjau hal ini
dengan sebelumnya saudara melihat bahwa di dalam 20 tahun dia di rumah Laban, dimulai dari di tepi sumur, ya. Ini sumur ini motif yang menarik ya, kalau kita melihat dalam Alkitab ini, peristiwa penting banyak terjadi di seputar sumur ya. Di tepi sebuah sumur, Yesus itu mendamaikan orang Samaria dengan orang Yahudi ya, lewat seorang perempuan Samaria. Di tepi sumur, Musa ketemu jodoh. Di tepi sumur itu siapa namanya? Yakub juga ketemu jodohnya. Urusan sumur itu Ishak jadi pindah-pindah gitu ya. Urusannya sumur aja. Sumur ini kalau di Indonesia apa ya? Kalau di dalam konteks kita, mungkin hotspot gitu ya, atau warnet gitu ya. Karena orang sekarang kan kebutuhannya bukan air atau makanan tapi wifi gitu ya, mungkin semacam itu, atau colokan gitu ya, kalau di airport colokan gitu kan. Karena lowbat juga bisa parah kita, kalau lapar nggak apa-apa lah, asal HP jangan lowbat gitu ya. Nah, di sumur, yaitu di tempat di mana orang mendapatkan kebutuhan yang mereka rasakan. Tetapi ternyata Tuhan mencukupi dari situ kebutuhan yang mereka tidak rasakan tapi lebih primer. Nah, di tepi sumur itu, kemudian apa yang terjadi? Yakub mengatakan, aku itu anak daripada Ribka. Dia nggak sebut namanya Yakub loh kepada Rahel. Waktu dia pertama kali ketemu Rahel, dia jatuh cinta sama Rahel. Dia tidak bilang, kenalin, gue Yakub. Enggak. Dia bilang apa? Kenalin, aku adalah anak daripada saudara ayahmu. Ya. Dan pada momen sebelumnya, apa yang dilakukan Yakub? Waktu ayahnya bertanya, siapa kamu? Dia jawab apa? Aku Esau, ayah. Yakub itu kehilangan identitasnya. Yakub itu tidak mengakui siapa dirinya. Dia menghidupi kehidupan yang palsu, kehidupan yang tidak otentik. Dan nanti kita melihat selama 20 tahun di rumah Laban, dia tidak menyebut dirinya sendiri sebagai Yakub. Dan pada malam itu, di malam pengosongan itu, sebagai syarat, dia boleh, dalam tanda kutip syarat ya, dia boleh kemudian mendapatkan apa yang selama ini dia sangat inginkan. Dia harus memenuhi syarat itu. Syaratnya adalah ini, siapa namamu? Dan interestingnya, Yakub bertanya duluan kepada Tuhan, ya, kepada malaikat Tuhan itu, siapa namamu? Tapi kemudian ditolak oleh malaikat itu, dan kemudian Yakub yang ditanya, dan dia harus menyebutkan, namaku Yakub. Kira-kira waktu dia menyebutkan namaku Yakub, dia kira-kira ngomongnya gimana? Kenalin nih, Yakub, gitu kan? Dengan menepuk dada, dengan bangga, dengan confident. Saya kira tidak. Karena nama Yakub itu nama yang identik dengan penipuan, namanya identik dengan perampasan, ya. Identik dengan kerumitan dan segala tipu daya. Dan Yakub menghidupi namanya. Tapi kemudian Tuhan mengganti nama itu. Tuhan mengatakan, engkau memang bergumul dengan manusia seumur hidupmu, tetapi namamu sekarang Israel. Karena engkau bergumul dengan manusia dan dengan Allah, dan engkau menang. Tidak ada indikasi dalam nama Israel bahwa dia itu bergumul dengan Allah dan menang sebetulnya. Dan nanti kita lihat bahwa Yakub juga tidak menyebut, atau narator tidak menyebut Yakub sebagai Israel sampai bertahun-tahun sesudahnya juga. Ya. Jadi nama ini lebih mewakili pengharapan Tuhan sendiri terhadap Yakub. Tuhan itu memproyeksikan Yakub itu akan bergumul dengan Allah. Dan dia akan menang. Dia akan menang bukan berarti dia mengalahkan Tuhan. Karena tidak ada orang bisa mengalahkan Tuhan. Tapi dia itu menang dalam artian dia itu dapat melampaui dirinya sendiri. Dia dapat melampaui masa lalunya yang gelap. Dia dapat melampaui kebuntuan dari masa depannya. Dia dapat melampaui kerendahan dan kesesatan dan kebusukan dirinya sendiri. Mengakui kepicikan kita nggak mengakui dosa kita. Dan tidak ada berkat bagi orang yang menipu diri sendiri. Sudah tahu kenapa? Apakah berarti Tuhan memberikan syarat untuk dia memberikan berkat? Dengan demikian kita itu diberkati oleh Tuhan karena pekerjaan baik. Saya kira enggak, ya. Tapi tidak ada berkat bagi orang yang menipu diri sendiri, yang tidak menghidupi namanya. Sebab nggak ada orangnya
Siapa yang mau diberkati? Ketika saudara menghidupi nama orang lain, saudara menghidupi narasi hidup dari orang lain, saudara menipu diri sendiri, maka dirimu yang sejati ada di mana? Ya, kalau kamu menghidupi topeng, dirimu yang sejati kamu hidupi enggak? Jawabannya tidak. Kalau kamu menghadap Tuhan dengan topeng, ya, kamu menghadap Tuhan hanya dengan lip service mengatakan, Tuhan kau melihatlah diriku ini siapa, apa adanya, matamu itu kan seperti x-ray bisa melihat diriku apa adanya. Aku ini banyak dosa, aku ini pendosa yang besar, aku ini orang yang paling tidak ada harganya dalam dunia, whatever. Segala lip service. Tapi saudara benar-benar percaya perkataan saudara yang muluk-muluk itu enggak sewaktu saudara berdoa mengaku dosa? Mungkin enggak loh. Banyak orang mengatakan, iya saya orang berdosa lah, saya paling berdosa, saing-saingan dosa aja, saing-saingan dia. Tetapi kalau ditanya, dosa lu apa sih? Dosa lu apa? Mulai mikir, iya dosa gua apa ya? Ya adalah pokoknya banyak lah, gitu ya. Ya gua ngaku sendiri di hadapan Tuhan, tapi nanti di hadapan Tuhan dia juga nggak ngaku sebenarnya. Kenapa? Nggak inget. Ya, coba saudara sekarang pikir deh, dosamu tuh apa? Kalau kamu bilang kamu orang berdosa, iya tapi apa gitu? Apa yang particularly membuat saudara itu layak dikutuk oleh Tuhan? Mungkin saudara juga nggak tahu, karena mungkin nggak pernah bergumul akan hal itu. Hari Minggu kemarin, Pak Rudi ada Pak Rudi Ceni, Pak Rudi yang adalah suami daripada Ibu Ceni itu ya. Siapa itu namanya? Pak Rudi Kurniawan ya, yang pengurus dari ini. Menyampaikan kepada saya hasil rapat kelihatannya dengan Pak Billy, bahwa kalau lagi PA begini, baik juga untuk kasih satu, proyek ketaatan gitu ya. Nah saya kasih proyek ketaatan kepada saudara. Proyek ketaatan ini, coba habis PA ini, atau besok malam, pikirkan, apa yang membuat saudara itu paling tidak berkenan di hadapan Tuhan? Siapa diri kamu? Kalau Tuhan tanya, siapa namamu? Ya, lu tuh siapa? Kamu jawab apa? Jangan jawab yang generik-generik, aku orang paling berdosa gitu ya, niru-niru Paulus. Itu Paulus ya. Aku ini orang yang pokoknya bejat deh. Iya, bejatnya apa? Coba tulis di selembar kertas. Nggak usah dikumpulin ya, apalagi diupload di Facebook nggak usah lah ya. Tapi katakan gitu. Dan kalau saudara punya teman untuk saudara sharing, ya, yang bikin saudara pada umur 80 bisa bahagia itu ya, coba ngomong sama dia, ya, ngomong sama dia. Jadi siapa dirimu? Siapa diri yang otentik yang kamu bawa ke hadapan Tuhan? Lalu ini menjadi satu renungan kita. Ini apakah berarti kita perlu melakukan perbuatan baik? Yaitu apa? Yaitu mengaku dosa. Mengaku dosa itu perbuatan baik yang adalah syarat dari keselamatan, syarat dari diampuni. Benar nggak? Benar nggak teologinya seperti itu? Berarti kita ini diselamatkan atas dasar perbuatan baik. Apa perbuatan baiknya? Mengaku dosa. Perbuatan baiknya, berani jujur. Jadi kita diselamatkan karena perbuatan baik nih. Benar nggak kira-kira? Tidak ya? Tapi kok bisa tidak? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Slide berikutnya. Karena kemurahan Tuhan ya, dalam rahmat ya. Karena rahmat Tuhan itu mendahului ketaatan. Karena anugerah Tuhan itu yang memungkinkan kita itu boleh menyadari kondisi kita yang mati. Menyadari kondisi kita yang bodoh. Menyadari kondisi kita yang menjijikkan. Ya. Jadi pengakuan dosa, keberanian untuk jujur, pertobatan kita, itu adalah justru indikator bahwa kita itu dihidupkan, dilahirbarukan, indikator bahwa kita dapat berespon pada Tuhan. Padahal kita ini mati sebelumnya. Jadi, justru perbuatan baik kita, kalau itu dapat dihitung sebagai perbuatan baik, yaitu berani mengaku diri kita apa adanya di hadapan Tuhan, itu adalah tanda bahwa Tuhan sudah bermurah hati kepada kita. Kita kan seringkali bilang ya, Tuhan tuh maha baik.
Kira-kira kalau kamu tanya, kok kamu bilang Tuhan maha baik? Kok kamu bilang Tuhan baik sama kamu gitu ya? Tuhan tuh baik, dia baik bagiku gitu ya. Beberapa lagu kan kayak gitu ngomongnya. Coba kamu sebutkan, memangnya Tuhan udah bikin kebaikan apa sih buat kamu? Bisa sebutkan nggak? Bisa biasanya ya. Terus apa yang disebutkan? Tuhan tuh baik, oh dia baik banget, dia sungguh baik buat aku. Oke, boleh sebutkan contohnya? Ya contohnya aku ini dikasih badan komplit ya, tangan 2, lubang hidung 2, kuping 2 gitu ya. Serba 2 deh, mulut aja nggak 2 gitu ya. Komplit deh badan aku. Oke, good. Apalagi? Dikasih kerjaan yang bagus gitu ya. Dikasih keluarga yang harmonis, dikasih anjing yang lucu gitu ya. Oke lah, rumah yang gede dan segala macam ya. Oke, good. Ada lagi nggak? Apa yang paling penting? Saya kira ini bukan? Kamu dikasih pertobatan, kamu dikasih boleh menyadari dosa. Saya kira bukankah itu yang dikatakan Yesus mengenai pekerjaan roh yang pertama? Yaitu dia akan diberikan kepada gereja agar mereka itu boleh apa? Boleh menyadari dosa-dosanya. Agar kita itu boleh menghidupi kehidupan kita secara otentik, dan itu dimulai dengan kita menyadari kebangkrutan kita menyadari bahwa kita ini miskin di hadapan Allah. Ya. Dan itu hanya dapat kita kerjakan karena kita itu sudah dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Tanpa itu kita hanya bisa menyesali dosa kita karena kita takut dihukum. Ya. Jadi kalau penjahat sudah ketangkep, mendadak dia jadi saleh itu kan. Ya, penjahat kalau udah ketangkep kan mendadak jadi agamis tuh penampilannya ya kan. Kenapa ya? Karena takut dihukum gitu. Ingin meringankan hukuman. Kita juga sama. Kita hanya paling banter bisa begitu. Dan hanya orang-orang yang Roh Kudus bekerja dalam hatinya yang bisa, dia itu nggak peduli soal Tuhan hukum dia apakah nggak hukum dia. Yang dia lebih peduli adalah ini. Bahwa dia menghidupi eksistensi yang palsu, dan dia menghidupi eksistensi yang bodoh dan rendah dan mengerikan, dan dia itu bisa setuju sama Tuhan bahwa sebaiknya dia mati saja. Ya, jadi kalau saudara itu sampai bisa melihat diri saudara sebagai oknum yang hanya bikin kotor dunia ini, hanya bikin dunia ini menjadi tempat yang lebih penuh penderitaan, membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih ada kejahatan. Saya kira kalau saudara menjumpai diri Anda boleh sepakat sama Tuhan seperti itu, kamu boleh bersyukur karena itu adalah pemberian Tuhan. Ya. Tuhan itu baik. Kenapa Tuhan itu baik? Sebab dia menyadarkan siapa kamu sebenarnya. Tuhan itu baik sebab dia bisa memberikan kepada umat percaya keberanian untuk mengatakan dengan sungguh-sungguh siapa dirinya, siapa namanya. Aku Yakub. Ya, dia dapat mengatakan itu, si Yakub itu. Ya saudara jangan tiru-tiru aku Yakub gitu ya. Nggak tentulah, dosanya nggak tentu sama gitu ya. Dosa orang itu nggak tentu sama. Oke. Next slide berikutnya. Tapi Tuhan tidak meninggalkan kita dalam kehancuran ketika kita itu mengakui dosa, karena dia juga memberikan pengharapan. Yakub itu yang sudah diperbarui, sudah berjumpa dengan hantunya dia, yaitu Esau. Dia berjumpa dengan Tuhan sendiri yang bergumul dengan dia, Tuhan yang membatasi kekuatannya. Ya, otherwise nggak bisa bergumul sama Yakub. Yang kedua, dia berjumpa dengan dirinya sendiri. Maka dia muncul di seberang sungai itu sebagai simbol dari baptisan ya, di kemudian hari. Ini bayang-bayang dari baptisan. Di seberang sungai itu, Yakub itu muncul sebagai orang yang berani. Dia tidak lari dari Esau. Dia menjumpai Esau. Dia tidak lagi berlindung di balik ternak, tapi dia berjalan di depan ternak-ternak dia. Dan Yakub itu berani untuk merendahkan diri. Bukan sok rendah hati, bukan munafik, bukan menjilat kepada Esau. Tapi dia betul-betul itu merendahkan diri kepada Esau. Ya, walaupun nanti secara realistik kita bisa melihat ternyata enggak juga, ya, enggak sepenuhnya, tapi sudah
sudah menjadi indikator awal. Tidak sepenuhnya, kenapa? Karena nanti kita lihat toh Yakub itu kembali menipu Esau, ya, dengan mengatakan bahwa dia akan menyusul Esau, padahal tidak. Barangkali itu adalah karena dia tidak sungguh-sungguh percaya kepada Esau. Ya. Tapi ada perubahan antara Yakub yang lama dengan Yakub yang baru, sudah ada perubahan. Slide berikutnya, next. Pertanyaan kita, kenapa ya Tuhan repot-repot melakukan semua ini? Kenapa Tuhan repot-repot untuk membuat Yakub mau bertemu dengan dirinya sendiri, bertemu dengan hantu dari hidup dia, bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan sudi membatasi kekuatannya, repot-repot bergumul dengan Yakub. Kenapa ya Tuhan melakukan semua ini? Kenapa Tuhan tidak just misalnya ya, opsi pertama, melenyapkan para pendosa. Opsi kedua, dia itu just simsalabim merubah Yakub menjadi orang baik. Kadang-kadang kita pengen begitu ya, kita pengen Tuhan melakukan itu. Kita berdoa aja, aduh Tuhan, saya ini orang pemalas, Tuhan tolong saya. Terus kita harap apa? Besok pagi waktu bangun, udah gak males loh, gila, gue rajin banget sekarang. Aduh, gue gak bisa menahan diri untuk gak rajin gitu ya. Tuhan gak bekerja kayak gitu loh. Kenapa ya? Kenapa Tuhan tidak bekerja seperti itu? Kamu pernah mendoakan musuhmu gak? Saya punya musuh gitu ya, misalnya ya. Musuh saya itu, aduh minta ampun deh. Musuh dia itu bukan cuma saya. Teman-teman satu sekolahan tuh musuhnya dia juga gitu. Dan kita sudah mendoakan dia rame-rame pengen dia berubah. Sampai tahun depan pun gak berubah dia gitu ya. Sampai udah 10 kali tahun baru juga gak berubah dia. Kok bisa ya? Kenapa ya? Rupanya Tuhan tidak bekerja secara instan. Kenapa Tuhan gak bekerja secara instan? Saya kira alasannya ini. Yang pertama, karena Tuhan ingin kita mengasihi dia sebagai ayah, sebagai suami, sebagai sahabat, bukan sebagai Tuhan yang kejam. Kita itu diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang punya kehendak, ya, punya kehendak yang mandiri. Kita itu bisa memberontak sama Tuhan. Tuhan menciptakan kita seperti itu dengan posibilitas untuk punya keinginan sendiri. Dan dia tidak merampas itu dari kita ketika dia melahirbarukan kita. Justru dia itu memungkinkan kita untuk semakin menghidupi hal itu. Ya, sehingga Tuhan tidak bekerja secara instan. Kalau Tuhan itu bekerja secara instan, dia langsung merubah kita. Maka yang terjadi adalah bukan diri kita yang dia menangkan, ya, bukan diri kita yang dia jadikan sahabat, dia jadikan sebagai mempelai, yang dia jadikan sebagai anak-anak, bukan diri kita, tetapi sesuatu yang sama sekali tidak relevan dengan diri kita yang lama. Ya. Tidak, Tuhan tidak menjadi Tuhan yang kejam, yang menakut-nakuti kita sehingga menurut, tidak menjadi semacam tukang sihir yang menghipnotis kita sehingga kita melakukan apa yang tidak relevan dengan diri kita yang sebelumnya. Tapi Tuhan mau kita mengalami transformasi, ya, mengalami perubahan yang sejati. Yang kedua, karena pertobatan itu bukan tujuan dalam dirinya sendiri. Pertobatan itu hanya pintu untuk apa? Untuk kita diselamatkan. Kita diselamatkan dalam artian apa? Dalam artian kita dibenarkan. Ya, kita orang berdosa, seharusnya dibuang ke neraka, tapi kita dibenarkan. Dibenarkan dalam artian kita statusnya sekarang menjadi orang yang diampuni. Kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita menjadi kekasih Tuhan. Oke. Tetapi itu belum akhirnya. Tuhan melakukannya untuk tujuan yang lain lagi. Ya, sekali lagi ya. Kita itu bertobat bukan demi bertobat. Kita bertobat, berhenti berbuat jahat supaya atau akan disusul dengan kita itu dibenarkan oleh Tuhan. Sewaktu kita itu menerima lewat iman, ya, kemurahan Tuhan yang mengampuni kita di dalam Yesus secara cuma-cuma. Nah, itu tujuan dari pertobatan. Itu yang menyusul pertobatan. Tetapi yang terjadi di dalam pembenaran kita ini, itu juga bukan tujuan akhirnya. Tuhan melakukan itu supaya terjadi sesuatu yang lain. Saudara tahu apa sesuatu yang lain? Tujuan akhirnya. Apa? Dengan kata lain, kalau dalam bahasanya Alkitab, dengan bahasanya Paulus, dalam Efesus pasal yang pertama,
Kita itu diselamatkan supaya apa? Efesus pasal yang pertama, ayat yang keempat. Allah itu memilih kita supaya kita kudus. Ya. Allah memilih kita supaya kita kudus. Kita itu seringkali berhenti pada apa? Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan, which is benar. Tapi kemudian kita terus berspekulasi, sebelum dunia dijadikan berarti sebelum Big Bang. Berarti belum ada waktu, terus kita sibuk di situ gitu ya. Kita lupa mengkaitkan dengan bagian setelahnya yang mana lebih penting. Yaitu Allah memilih kita supaya apa? Supaya kudus di hadapannya. Supaya tak bercacat di hadapannya. Dan itu artinya apa ya, kudus dan tak bercacat? Kudus dan tak bercacat itu bukan urusan kita itu nggak ada sesuatu yang jelek, ya. Bukan itu poinnya. Tapi poinnya ini. Frase kudus dan tak bercacat itu frase yang dalam surat Efesus itu dipakai untuk apa? Muncul kapan lagi frase itu? Muncul di sini. Ketika menjelaskan mengenai tugas daripada suami. Efesus pasal yang ke-5. Ayat yang ke-27. Supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Itu 27 ya, 27b. 27a. Dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut. Ya. Lalu ayat 26. Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Jadi poinnya apa? Apa itu kudus? Tidak bercacat, gambarannya tidak ada kerut, tidak ada celah. Ini metafor-metafor ini merujuk kemana sih? Ujungnya kemana sih? Karena ini kaitannya dalam pasal yang ke-5 ini dengan relasi suami dan istri, saya kira tujuannya ini bukan? Apa yang menjadi qualifying aspek ya, yang menjadi qualifying aspek itu teknikal banget. Apa yang menjadi tolok ukur keberhasilan satu pernikahan? Nah ini, tolok ukur keberhasilan dari pernikahan. Apa itu? Pernikahan tuh sukses, nggak sukses, apa tolak ukurnya? Ya simple. Apa yang dijanjikan di depan tuh dipenuhi apa enggak? Kan gitu kan? Simple kan? Apa yang dijanjikan di depan? Waktu MOU itu loh, mau pernikahan kan MOU, tanda tangan loh. Itu apa yang dijanjikan? Nah itu dipenuhi gitu aja. Dan kira-kira intisari dari janji pernikahan itu apa? Saya kira ini. Aku milikmu, engkau milikku. Kan itu aja intisarinya. Melindungi engkau, ya, mengasihi engkau, dan apalah segala macam. Itu adalah intinya, aku bukan milik diriku sendiri lagi, tapi milik engkau. Engkau bukan milik dirimu sendiri lagi, tapi milik aku. Well, sekarang transpose itu sebagai bayang-bayang dari apa yang Tuhan sangat inginkan untuk terjadi antara umatnya dengan dirinya. Tuhan tuh kepengen itu terjadi kepada kita. Yaitu gereja buat Kristus dan Kristus buat gereja sepenuhnya. Dan ini adalah perwujudan dari apa? Dari perintah Tuhan yang pertama. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Lalu kita bertanya, tapi Pak Yadi, Pak, saya mau tanya Pak, Abraham istrinya kok banyak ya Pak ya? Kok Daud istrinya banyak ya Pak ya? Kok Yakub istrinya 4 loh Pak? Kok poligami boleh Pak di perjanjian lama? Gimana saudara jawabnya? Jawabnya gini, lihat akhir ceritanya. Lihat perkembangan ceritanya. Jadi jangan punya mentalitas monkey see, monkey do. Daud begitu, saya juga ikut, gitu ya. Abraham begitu, saya juga ikut. Tapi cita-cita itu diberikan kepada kita supaya kita melihat ketika mereka begitu terjadi apa sih? Lihat itu. Abraham istrinya 2 itu terjadi apa sih dengan istri 2 itu? Ya. Lalu kemudian si Yakub itu istrinya 4 terjadi apa sih dengan Yakub dengan istrinya 4 itu? Apa kira-kira yang terjadi? Yang terjadi adalah kerumitan, bukan? Yang terjadi adalah
persaingan antar saudara, bukan. Yang justru Tuhan itu mau untuk perdamaikan. Sehingga gambaran dalam perjanjian baru bahwa ada mutual, kita bisa bilang ya, secara eksklusif dan secara mutual, engkau milikku dan aku milikmu ini, yang adalah bayang-bayang daripada Allah itu milik kita saja dan kita milik Allah saja, itu menjadi sesuatu yang menggambarkan apa yang Tuhan mau dari kita. Yaitu apa? Yaitu kita menghidupi kekudusan. Kekudusan itu artinya bukan sekedar berhenti kepada bersih, tidak melakukan dosa, itu betul. Tetapi kita perlu bertanya, kenapa bersih? Kenapa bersih? Kudus itu kan salah satu gambarannya bersih ya. Betul ya? Tapi kita boleh tanya, bersih dari apa? Bersih dari apa? Bersih dari dosa, betul itu labelnya. Tapi apa sih bersih dari dosa itu? Apa itu bersih dari dosa? Secara negatif kita bisa pahami, tidak melanggar perintah Tuhan, betul ya? Tapi tidak melanggar perintah Tuhan itu kan bentuk negatifnya. Apa bentuk positifnya? Melakukan semua perintah Tuhan, betul ya? Tapi, saudara tahu nggak ada sesuatu yang bisa tidak melanggar perintah dan selalu melakukan perintah, and yet itu bukan apa yang Tuhan inginkan untuk manusia kerjakan. Itu adalah robot. Robot itu, khususnya robot yang bodoh itu ya, itu nggak bisa melanggar perintah. Robot yang bodoh selalu melakukan instruksi. Ya, betul kan? Tidak pernah melanggar instruksi, selalu melakukan instruksi. Tapi Tuhan itu kan tidak mau kita jadi robot. Saya kira inti daripada kita menjalankan hukum Tuhan, bukan kita satu persatu menjalankan instruksi Tuhan itu, tapi lewat menjalankan instruksi itu kita menjalankan, mewujudkan kehendak Tuhan. Kehendak yang ada di belakang instruksi itu. Menjalankan kehendak Tuhan itu perwujudan apa toh? Perwujudan ini. Aku mencintai Tuhan. Aku hidup buat Tuhan. Aku hidup buat Tuhan yang hidup buat aku. Aku hidup buat Tuhan dan Tuhan hidup buat aku. Aku mengasihi Tuhan yang mengasihi aku. Aku dikasihi oleh Tuhan yang menerima kasih dari aku. Aku bagimu, engkau bagiku. Itu loh. Dan kita bisa nggak mengatakan, oh kalau begitu artinya kita menikah dengan Tuhan. Iya, Anda bisa mengatakan itu, tapi ada kecualinya. Kecualinya apa? Kecualinya sebenarnya relasinya kebalik. Kok kebalik Pak? Iya, karena menikah itu yang bayang-bayang. Realitasnya ya itu loh, relasi kita sama Tuhan itu. Relasi mutual antara umat dengan Allahnya. Ya. Yang mana pernikahan itu hanyalah bayang-bayang. Itu sesuatu yang menjadi tujuan dari keselamatan. Tuhan menyelamatkan kita. Saya mau pakai istilah yang super klise, ya. Yang saya hindari untuk pakai, tapi saya harus pakai. Tuhan tuh ingin bersekutu dengan kita. Tuhan tuh ingin berelasi dengan kita. Ya. Tapi, ya untuk itulah kita diselamatkan. Karena Tuhan ingin bersatu dengan kita, dan kita bersatu dengan Tuhan. Hati kita milik Tuhan, dan hati Tuhan milik kita. Itu yang Tuhan inginkan untuk capai lewat seluruh proyek keselamatan. Untuk itulah Yesus mati. Untuk itulah Tuhan repot-repot untuk untuk membimbing Yakub agar dia berjumpa dengan Esau, agar dia berjumpa dengan diri Tuhan yang mengosongkan diri, agar Yakub berjumpa dengan dirinya sendiri. Untuk itu, agar dia bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, segenap pikirannya, segenap kekuatannya. Karena Tuhan sudah mengasihi Yakub dengan dirinya sendiri juga. Ya. Dan bukankah untuk itu kita diciptakan? Kita diciptakan untuk ini poin boleh
boleh tampilkan poin yang judulnya adalah, slide yang judulnya adalah mengapa kita ingin untuk menjadi diri sendiri, tapi kita takut. Gitu ya. Kenapa kita takut? Karena kita tahu dari pengalaman apa? Berjumpa dengan diri sendiri. Saya juga bukan orang yang sebaik itu, maka saya nggak bisa mengasumsikan orang lain sebaik itu. Maka ya janganlah untuk terlalu percaya kepada kebaikan. Maka kita juga membatasi diri untuk tidak membiarkan orang lain melihat kita dan mengenal kita. Tapi kita diciptakan untuk dilihat dan dikenal. Kita juga rindu mengenal sesama kita apa adanya. Itu sebabnya kita itu punya hayalan menjadi menjadi yang memelihara. Makanya kita karena nggak bisa memelihara orang, kita pelihara kelinci aja. Kita juga punya kerinduan melihat dengan mata X-ray, melihat ke dalam hati. Tapi karena nggak kesampaian ya sudahlah, kita punya kerinduan jadi hacker aja atau jadi agen rahasia, melihat tapi nggak dilihat. Ya, kita itu punya kerinduan mengenal dan dikenal. Tetapi dosa itu membuat kita tidak mampu melakukannya. Dosa membuat usaha melakukannya menghadirkan kutuk. Seperti yang dialami oleh Yakub, usaha untuk mendapatkan berkat itu justru menjadi kutuk buat dia, hidupnya jadi kosong. Tapi ketika Tuhan menebus dia, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia mendapatkan segala-galanya. Ya, dia diberkati oleh Tuhan. Tapi berkat itu harus didahului dengan pertobatan dia. Yaitu dia menemui hantunya, dia menemui Tuhan yang mengosongkan dirinya, dan dia menemui dirinya sendiri yang ternyata bangkrut dan kosong. Ya, yang dia hanya bisa mengandalkan Tuhan mengampuni dan mengasihi apa adanya. Baru dia boleh untuk menerima berkat-berkat itu. Orang-orang yang bertobatnya itu mungkin sebelum dia meninggal gitu ya. Kapan dia pernah punya kesempatan untuk dikuduskan? Kita harus membedakan ya antara apa yang kita kenali sebagai yang kita kenali dari luar. Jadi kita ini punya tradisi, ciri-ciri orang bertobat itu seperti apa. Misalnya ikut berdoa menerima Tuhan Yesus masuk dalam hati dia, orang itu dibaptis misalnya. Itu sesuatu yang kita lihat dari luar dengan apa yang terjadi dalam hati dia. Saya kira kita harus bedakan dua itu. Dua ini berkaitan ya, tetapi kita harus bedakan dua itu. Karena yang satu tidak tentu menandai yang lain. Ya, tidak tentu. Walaupun yang satu bisa menandai yang lain. So, tapi oke, anggap begini. Memang orang itu baru betul-betul bertobatnya, baru betul-betul dilahir baru itu kira-kira misalnya 3 menit sebelum dia mati gitu ya. Lalu bagaimana dia menjadi milik Tuhan selamanya? Itu urusan Tuhan saya kira. Kita tidak tahu bagaimana Tuhan melakukannya. Kalau kita tahu sekarang ini pun, apakah betul kita tidak melanggar perintah hukum Tuhan yang pertama, yaitu jangan ada Allah lain di hadapanku. Kita melanggar hukum yang pertama enggak? Ada ilah yang palsu di hati kita enggak? Selain Tuhan. Kita itu menduakan Tuhan enggak? Saya kira kita sulit untuk dengan confident, kecuali kita menipu diri sendiri ya. Kita sulit dengan confident mengatakan, definitely. Saya kira sulit. Ya. Kita itu pasti mendapati hati kita tidak murni sepenuhnya hanya mengasihi Tuhan dan percaya kepada Tuhan saja. Nah, tetapi kapan kita mengalami itu? Sepenuh-penuhnya kita itu hanya percaya dan mengasihi Tuhan saja sebagai mempelai kita. Saya kira jawabannya adalah sewaktu kita disempurnakan sepenuhnya oleh Tuhan. Kapan itu? Dalam katekismus Westminster kita melihat bahwa itu terjadi pada saat kita meninggal. Ya, jadi pada saat kita meninggal, kita langsung disempurnakan, dia bilang. Tapi apakah itu berarti bahwa pada saat kita bergumul, pada saat kita hidup, itu ya sudah, nanti kan selesai nggak selesai, toh lulus juga nggak ada bedanya gitu ya. Jadi ya udahlah kerjain ujiannya ya, asal-asalan aja gitu ya. Bagaimana dengan orang yang punya sikap seperti itu? Pertama, saya kira ya mungkin orang seperti itu tidak betul-betul menghargai keselamatan. Jadi pertanyaan besar, apakah dia sungguh-sungguh lahir baru?
tapi bukan bagian kita untuk menghakimi gitu ya. Dan yang kedua, saya kira dia akan sangat rugi sekali. Kenapa? Karena mengasihi Tuhan itu bukan menguntungkan Tuhan dan merugikan kita. Mengasihi Tuhan, mampu untuk hanya mengasihi Tuhan, itu ada mirip dengan begini. Ketika beberapa orang setelah dia menikah, kemudian lewat 10 tahun, 20 tahun, dia mendapati bahwa dia lebih mengasihi pasangannya ketimbang 20 tahun sebelumnya. Seringkali ini terjadi pada pasangan yang menikah dan berbahagia. Betul kan ya? Yang belum menikah jangan mengangguk deh. Soalnya nggak tahu. Seringkali terjadi seperti itu. Jadi setelah 20 tahun, 30 tahun, kita semakin bersyukur kepada Tuhan bahwa kita tidak salah menikah. Kita semakin bersyukur kepada Tuhan yang memampukan kita untuk memegang janji pernikahan itu. Semacam gitu ya. Kita mendapati kita semakin mengasihi pasangan kita dan hanya dia saja. Saya kira ini juga terjadi pada relasi kita sama Tuhan. Gitu kan? Dan orang-orang yang selalu punya, ini saya pakai analoginya ya, saya pakai bayang-bayang. Orang-orang yang selalu punya wanita lain dalam hatinya, orang-orang yang selalu punya Tuhan lain dalam hatinya, saya kira tidak akan mengerti hal itu. Tidak akan mengerti hal itu. Itu hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang mengalaminya. Semacam itu. Jadi kalau pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang sebelum meninggal dia kemudian bertobat, jika pertobatannya sejati, saya kira Tuhan yang menciptakan dunia ini dari ketiadaan, Tuhan itu bisa bikin apa saja. Tuhan itu bisa bikin apa saja. Ya. Bersih dari dosa itu tidak melanggar perintah Tuhan atau selalu melakukan perintah Tuhan. Namun hanya robot yang bodoh yang selalu melakukan instruksi. Lalu bagaimana hubungan dengan kita untuk tidak berdosa dan hidup kudus? Kalau saya kehilangan mungkin di sini. Ya. Jadi itu saya lagi mau merefutasi bahwa Tuhan itu memberikan hukum, lalu kemudian hukum ini dipahami sebagai aturan, dan aturan ini dipahami sebagai syarat. Lalu kita seperti orang legalis ya, orang legalis. Orang legalis itu mengatakan kalau aturan dan syarat dipenuhi, kita punya hak. Apa hak kita? Hak untuk diselamatkan. Nah, ini saya kira sejenis teologi yang salah, ya, yaitu kalau kita memenuhi aturan dan syarat yang Tuhan berikan, kita punya hak untuk diselamatkan. Pertama, karena tidak ada orang yang bisa memenuhi ini semua secara sempurna. Kedua, karena Tuhan itu memberikan hukum itu tujuannya bukan supaya kita melakukan semua aturan dan syarat itu secara mekanis. Bukan. Tapi Tuhan ingin kita melakukannya sebagai suatu perwujudan cinta. Ini mirip seperti begini. Kalau ada suami istri bertengkar atau orang pacaran terus bertengkar, ya, bertengkarnya urusan misalnya nih ya, si cowoknya itu suka telat gitu, kalau datang jemput itu telat gitu ya. Lalu suka lupa ulang tahunnya, lalu kemudian itu suka misalnya kalau ngomong itu kasar gitu ya, dan segala macam. Kemudian si cowok ini mengatakan, oke, itu syaratmu ya, oke aku penuhi. Jadi dia bikin sedemikian rupa, dia betul-betul memenuhi semua hal itu. Ya, jadi dia datang gak pernah telat. Jadi kalau jemput jam 7, dia datang jam 7 kurang 1 detik. Gitu. Jadi kalau dia itu kemudian ngomong selalu dengan nada yang tidak pernah kasar. Ya, lalu kemudian pokoknya dia selalu ingat ulang tahun karena memang semua sudah di save dan dia sudah rancang itu ada program auto kasih selamat ulang tahun dan segala macam. Jadi dia betul-betul itu tidak melanggar satu pun daripada syarat itu. Nah, kira-kira si cewek itu kalau tahu ya bahwa pasangannya itu seperti itu, kira-kira dia akan bagaimana? Dia nggak puas. Lalu kalau dia nggak puas, cowoknya kira-kira akan ngomong apa? Lu ini aduh ya syaratnya banyak banget sih, gitu kan? Kamu itu sulit sekali dipuaskan. Apakah Tuhan itu Tuhan yang nagging seperti itu? Apakah Tuhan itu rewel, bawel seperti itu? Saya kira kan bukan. Ya. Kenapa? Bisa terjadi yang semacam itu adalah karena kita memahami aturan dan memahami hukum Tuhan sebagai
aturan dan syarat yang kalau kita penuhi secara legalis kita punya hak tertentu atas berkat-berkat Tuhan barangkali. Tetapi Tuhan itu memberikan hukum bukan sebagai syarat supaya kita bisa mendapatkan hak kita. Dia memberikan hukum itu sebagai ungkapan hati, ungkapan keinginan. Itu aja. Calvin mengatakan hukum itu ekspresi dari kehendak Allah. Ekspresi dari kehendak Allah. Bagaimana kita bisa mengetahui Tuhan tuh maunya apa? Lu lihat hukum-hukumnya, lu lihat perintahnya. Dari situ lu tahu. Ya. Jadi ketika kita melakukan hukum Tuhan, anak-anak Tuhan itu melakukannya karena dia mencintai, dia ingin mengucap syukur, dia ingin menyenangkan hati Bapaknya. Tapi budak-budak itu melakukannya karena takut dihukum lah, karena ingin berkat lah, dan segala macam. Saya kira ilustrasi ini cukup ya, saya kira ya. Atau mungkin saya salah sasaran dalam menjawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi kalau taat itu bukan karena takut untuk tidak melanggar hukum, tapi karena mengasihi Tuhan dan jadi mengenal ekspresinya Allah, apa maunya Tuhan. Tadi Bapak kan memang sambung dengan kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, tapi saya belum dapat penjelasan di sini dan saya sudah dapat sekarang. Thank you. Oke, ada yang lain? Kita masih ada waktu sampai 9.15 sharp ya, kita masih berhenti. Tadi membahas tentang kenapa kita punya teman sejati. Terus kenapa itu penting kita punya teman sejati? Nanti akan dibahas lagi. Kita lihat. Gitu. Exactly, ya. Saya kira sudah terjawab ya ini ya. Kenapa penting kita punya teman sejati? Kenapa barangkali ini menjadi jawaban kenapa Harvard Studies itu tidak suggest mengapa begitu. Dia cuma memaparkan datanya aja, korelasinya gitu ya. Bahwa punya teman means lu nanti umur 80 punya well-being deh, kira-kira prediktornya cukup kuat gitu ya. Nggak jamin sih, tapi prediktornya kuat. Lalu jawaban dari studi Alkitab kita pada malam hari ini saya kira adalah, saya coba untuk usulkan, barangkali adalah ini jawabannya. Kenapa penting punya teman baik? Karena kita diciptakan untuk punya relasi. Karena kita diciptakan sebagai makhluk relasional, kita diciptakan untuk mengasihi. Jadi kalau kita nggak mengasihi, yaitu kayak kuda dipasung. Kuda itu kan diciptakan untuk lari lah, boleh bilang begitu ya. Ya enggak lah ya, kuda diciptakan untuk macam-macam lah ya. Tapi diantaranya yang paling utama ya, untuk lari gitu. Terus kuda dipasung, kakinya dipakein kayu, nggak boleh gerak. Waduh, kasihan banget tuh kuda gitu ya. Semacam itu. Ikan nggak boleh berenang, taruh di pasir gitu ya. Aduh ya, sengsara lah ikannya ya. Semacam itu. Kita diciptakan untuk dikasihi. Apa itu dikasihi dan mengasihi? Yaitu dilihat dan melihat. Dimiliki dan memiliki. Memberi diri dan ada pihak yang lain memberi diri kepada kita. Membuka diri dan pihak lain membuka diri kepada kita. Itulah, kita diciptakan untuk itu. Bahasa klisenya, kita diciptakan untuk persekutuan. Kita diciptakan untuk relasi. Jadi itu sebabnya kenapa kalau punya teman yang benar-benar teman, bukan cuma saling memanfaatkan, itu panjang umur ya, dan baik keadaanmu di bumi, di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Kenapa? Ya jawabannya itu tadi, karena kita diciptakan untuk itu. Kita diciptakan seperti itu. Makanya saya kira itu juga ada hubungannya dengan hormatilah orang tuamu, sebab mengandung janji ini. Agar panjang umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Kenapa ya? Sebab pada tatanan masyarakat pada masa lampau itu khususnya ya, kalau kita tidak menghormati orang tua kita, relasi kita nggak baik. Seperti barangkali relasinya Yakub dengan ayahnya. Betul kan? Karena ayahnya mengasihi musuhnya Yakub, yaitu Esau. Ya, panjang umur juga percuma dia di situ, menderita. Karena dia diciptakan untuk mengasihi dan dikasihi. Tapi dia menghidupi eksistensi, menipu dan ditipu, gitu ya. Memanfaatkan dan takut dimanfaatkan. So, obatnya apa? Obatnya berjumpa dengan musuhnya, berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan diri sendiri, dan
menanggalkan cawat daun ara itu dan mengenakan baju yang diberikan Allah kepada dia, yakni penerimaan Kristus atas siapapun dirinya dia itu. Dan itu mensyaratkan apa? Dia untuk menjadi dirinya sendiri, dia untuk boleh mengakui dosanya, bertobat, di mana pertobatan itu mendahului kelahiran baru. Ya, oke, kira-kira itu. Tapi kemudian kalau Anda bertanya, loh, gimana ini masa kelahiran baru ada syaratnya? Itu bukan syarat, karena itu pun dikerjakan oleh Tuhan. Gitu ya. Kita bisa bertobat, kita bisa berespon pada Tuhan, itu pun adalah kemurahan Tuhan. Itu bukan pekerjaan baik kita, itu pekerjaan baik Roh Kudus, gitu. Yang dia kerjakan kepada bangkai-bangkai, yaitu diri kita. Jadi, saya mengingatkan sekali lagi, proyek ketaatannya apa? Siapakah kamu? Ya, oke, itu proyek ketaatannya ya. Siapakah namamu? Oke, kita masuk dalam doa ya. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap pekerjaan Tuhan. Sejak kami dibangkitkan dari kematian, sejak kami boleh mengalami, kami menyesali dan menyadari dosa kami, dan kami boleh menghampiri tahta kemurahan Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pekerjaan-Mu yang dengan penuh kesabaran dan kelembutan membawa kami di dalam pertumbuhan kami. Membawa kami menjadi orang yang tiap-tiap hari semakin diperbarui, menjadi orang yang tiap-tiap hari semakin mengasihi Tuhan dan semakin menyadari betapa kami kurang mengasihi Tuhan, dan kami boleh semakin berharap kepada kemurahan Tuhan yang menyelamatkan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala pekerjaan-Mu. Kiranya Tuhan boleh terus menarik kami, Tuhan boleh terus mengobarkan cinta kepada Tuhan di tengah kami, sampai kami ini boleh menjadi umat Tuhan yang memberikan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga pekerjaan Tuhan tidak dihalang-halangi, sehingga kehadiran Tuhan yang penuh kemuliaan boleh semakin nyata di tengah kami. Sampai seluruh bumi boleh memuji-muji kemurahan dan cinta kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.